Mark, we investigate the front things just to give him more confidence on entering of the corners. While with Pecco, we have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat sore atau malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, untuk pada hari yang berbahagia ini seperti mana kita sedang menunggu race MotoGP Le Mans ya, Bang Le Mans gitu ya, atau race MotoGP Prancis yang akan dimulai pada hari Jumat ini. Yang dimulai pada hari Jumat ini dan Sabtu dan Minggu ini ya, yang mana jadwalnya Mimin sudah katakan ya, race MotoGP Bang Le Mans ya, Mimin sudah bagi tahu. Untuk race-nya pukul 7 dan untuk sprint race-nya pukul 8 malam ya teman-teman ya. Oke, untuk sambil menunggu nanti malam ada pernyataan dari para rider ya, pada rider Ducati, para rider MotoGP, yang mana untuk menghadapi MotoGP Bang Le Mans ini apa saja yang mereka akan bahas. Nanti kita akan selidiki dulu sebab belum ada yang terjadi apa-apa ya. Oke, untuk saat ini Marc Marquez beberapa kemarin mengakui di saat tes di Jerez kemarin, dia mengakui ada beberapa perubahan kecil di motornya ya, yang mana Marc Marquez menyebut adanya perubahan pada motor Ducatinya. Ducati fokus pada detail kecil, dibilang ya. Jadi di sini Marc Marquez mengatakan dia Ducati ada mempermak sedikit pada motor Marc Marquez ya, yang mana Mimin sudah katakan, yang mana motor Marc Marquez di Jerez kemarin, di tes Jerez kemarin berfokus pada ban depan ya. Supaya apa? Kata Tardozi, mereka memberikan sesuatu kepada Marc Marquez karena Marc Marquez kesulitan di bagian depan untuk bermasuk di tikungan ya, supaya Marc Marquez bisa senang saat masuk ke tikungan. Jadi mereka berfokus bagian ban depan ya. Jadi di sini Marc Marquez mendetailkan lagi ya, yang mana Marc Marquez belum sepenuhnya yakin apakah komponen yang diuji dalam tes di Jerez kemarin akan berlangsung digunakan di MotoGP Prancis atau tidak. Pembalap andalan Ducati itu datang ke Le Mans dengan hanya tinggal 1 poin dari sang adik Alex Marquez di klasemen sementara MotoGP, selisih tipis yaitu 1 poin saja. Yang mana kedua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Marc Marquez terjatuh saat memimpin di MotoGP Amerika dan kembali gagal di MotoGP Jerez Spanyol di saat crash, walaupun dia sempat comeback dan finish di P12 dengan meraihkan 4 poin ya. Tes resmi 1 hari di Jerez dilakukan sehari setelah insiden terakhirnya dan menjadi momen penting bagi Marc Marquez untuk mencoba beberapa penyempurnaan pada motor GP25 miliknya. Fokus utamanya adalah meningkatkan rasa percaya diri di bagian depan motor dan menguji kembali swing arm model lama. Aduh, patah teman-teman, patah. Copot. Allahumma ya Allah. Copot udah. Ya udah, mimimpang aja. Oke, yang mana di sini Marc Marquez mengatakan, kok ngelek ini, panas kut. Yang mana kami harus hati-hati dengan apa yang kami coba. Memang tidak ada perubahan besar yang diuji, kata Marc Marquez. Ducati lebih memfokus pada detail kecil untuk kemajuan jangka panjang. Ia menambahkan bahwa semua hal yang diuji sesuai dengan target dan arah pengembangan motor. Kita lihat saja nanti atau bersabar dulu. Saya merasa cukup nyaman dengan motor versi dasarnya. Kami uji detail-detail kecil dan belum tahu apakah akan langsung digunakan di balapan berikutnya atau tidak. Itu kata Marc Marquez setelah tes Jerez kemarin ya.
Jadi di sini Davide Tardozzi mengakui seperti Mimin katakan tadi, mereka membuat sesuatu kepada motor Marc Marquez supaya sahabat Marc Marquez kesulitan dengan bahan depan. Maksudnya bagian depan ya, di saat masuk ke tikungan ya, itu mereka membuat sesuatu kepada Marc Marquez. Dan untuk Francesco Bagnaia, mereka mengujikan swing arm dan winglet atau aerodinamis yang lama mereka uji coba juga untuk Francesco Bagnaia, dan bagian tangki juga untuk Francesco Bagnaia ya, sesuai apa yang Francesco Bagnaia inginkan teman-teman ya. Oke, untuk di sisi lain teman-teman, di sisi lain yang mana di sini sangat gila parah sekali ya, yaitu Johann Zarco ya. Johann Zarco sekarang memberi satu pernyataan yang mana dia mengakui bisa mempelajari datanya Marc Marquez di Honda, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Maksudnya si Johann Zarco di sini mengaku dia bisa mempelajari datanya Marc Marquez di saat di Honda, datanya di Marc Marquez di Honda, Johann Zarco bisa mempelajarinya, tapi dia kesulitan bagaimana cara membuat menggunakannya. Maksudnya menggunakannya, cara melakukannya itu bagaimana. Jadi di sini si Johann Zarco mengatakan banyak hal yang terjadi tahun 2025 termasuk kemajuan nyata Honda. Johann Zarco adalah pembalap pertama yang menunjukkan hal yang sangat positif di Qatar dan Argentina, di mana ia cukup dekat dengan podium. Yang mana dia mengatakan motor ini sangat membantu karena pembalap Honda lainnya juga meraih hasil yang lebih baik. Bagi saya ini lebih baik dari saya harapkan di awal musim. 2 kali di Argentina, Qatar, kini bisa melihat podium hampir sampai akhir balapan adalah motivasi yang sangat luar biasa. Sudah pasti pengembangan Honda sangat membantu dan saya juga merasa lebih percaya diri saat berada di atas motor, kata Zarco. Menurut Zarco, motor tahun ini lebih mudah dikendarai. Saya rasa motor tahun ini lebih mudah dikendalikan karena tahun lalu sangat sulit saat meningkung, sulit untuk membelok, dan mesinnya juga agak aneh, sering slip. Tahun ini memang tenaganya tidak terlalu besar, tetapi pemanfaatan mesinnya sangat membantu dalam mengendarai motor dan juga sangat berguna saat balapan hari Minggu karena membantu menjaga ban agar ritmenya tetap stabil. Johann Zarco kemudian mengungkapkan target ditetapkan untuk dirinya sendiri, yaitu 10 besar adalah target saya. Tetapi jika saya diberi kesempatan, saya dapat memimpikan podium. Saya bisa melihatnya di Argentina dan Qatar, dan saya bisa mengharapkan podium di hampir awal tahun lalu. Tentu saja tahun ini bukan tujuan saya, tapi itu adalah sesuatu yang dapat dipikirkan, ungkap Zarco. Kendali demikian, Zarco mengakui sulit untuk meniru apa yang dilakukan Marc Marquez saat pada motor Honda. Marquez selalu luar biasa sebagai pembalap dan mencoba melakukan hal yang sama seperti dia, selalu sulit karena dia sangat ekstrim sebagai pembalap. Kita tahu dia memiliki kecepatan yang luar biasa di tikungan kiri. Saya yang tercepat di kiri itu sangat menarik. Tetapi saya dapat mempelajarinya, saya dapat melihat perbedaannya, tetapi kadang-kadang saya tidak dapat memahami bagaimana dia melakukannya. Jadi si Johann Zarco bisa mempelajari data Marc Marquez namun tidak bisa mempraktekannya. Karena si Johann Zarco mengatakan itu sulit sekali. Bahkan dia pikir bagaimana si Marc melakukannya, kok aku nggak bisa gitu ya. Ya nggak bisa lah. Setiap rider memiliki keunikan sendiri teman-teman ya, memiliki keunikan sendiri dan gaya balap sendiri ya. Jadi data tersebut hanya terbaca di komputer apa yang dilakukan oleh para rider ya. Jadi rider lain kalau bisa mencontek seperti itu sangat luar biasa sekali. Dan di sini terakui ya, si Johann Zarco mengakui sangat sulit sekali mempraktekkan data dari Marc Marquez. Kalau mempelajari bisa, tapi mempraktekannya nggak bisa teman-teman. Oke teman, phone Mimin nge-lag ini karena terlalu panas di sini, nggak ada lampu ya karena belum hidup. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.